Nah, hari ini kita melihat prinsip belajar. Di antara prinsip belajar, teman-teman sendiri mungkin sudah pernah tahu atau mengalami sendiri. Ada proses pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat di gambar berikut, anak yang masih kecil ya, usia TK, mungkin usia 5 tahun. Ini di usianya sudah 13 atau 12 tahun. Ada pertumbuhan yang terjadi. Ya, dari dia yang ukurannya mungkin tingginya berapa ini? 110 ya. Kemudian di usia dia 13 tahun menjadi 140 cm. Nah, proses pertumbuhan dari 110 menuju 140 itu disebut dengan pertumbuhan. Maka pertumbuhan itu identik dengan persoalan fisik. Ya. Dulu kita ingat semasa kecil. Beratnya di usia TK berat 13 kg. Ya, terlalu gendut ya 13 kg. Setelah dia besar di usia remaja beratnya menjadi 70 kg. Berarti terjadi pertumbuhan dari yang ringan menjadi berat, dari yang pendek menjadi tinggi. Maka prinsip belajar ini memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Jika pertumbuhan itu menyangkut persoalan fisik, perubahan menyangkut masalah psikis. Secara fisik, jika berkaitan ya, kalau kita pelajari, dia berkaitan dengan dimensi motorik. Secara psikis, ini berupa afeksi. Teman-teman mungkin tahu ada afektif ya, sikap-sikap bagaimana dia toleransi, bagaimana anak ini mau membantu sesama, sikap empati, sikap tentang tahu tentang kebersihan, membuang sampah di tempatnya. Nah, ini adalah prinsip belajar dari sisi psikis. Awalnya anak tidak tahu bagaimana membersihkan tangan sebelum makan, kemudian diajarkan dia bisa mengerti bahwa sebelum makan kita baca doa, sebelum makan kita cuci tangan terlebih dahulu, itu adalah sikap atau afeksi. Nah, prinsip-prinsip belajar yang lainnya, kita lihat satu persatu. Pertama unik, anak-anak dimanapun, di sekolah apapun, dia memiliki keunikan. Bahkan ada di antara mereka yang memiliki special needs ya, anak yang berkebutuhan khusus. Nanti pada sesi berikut kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus, bagaimana ciri-cirinya. Biasanya itu di pertemuan terakhir. Nah, unik juga terlihat dari perbedaan latar belakang keluarga. Ya. Latar belakang keluarga ini ada yang berasal dari keluarga ekonominya tingkat tinggi, ada yang ekonominya sedang atau rendah. Ada latar belakang keluarga, orang tuanya memiliki tingkat pendidikan yang sudah tinggi, misalnya S1, S2, S3. Tapi ada juga anak yang berasal dari keluarga pendidikan orang tuanya rendah. Nah, mungkin seperti tamat SD dan tidak sekolah. Latar belakang keluarga juga kita lihat dari sisi etnis dan budaya. Etnis, beragam macam etnis di Indonesia, ya, beragam agama yang ada di Indonesia, tentu anak-anak kita memiliki perbedaan. Ada yang agamanya Islam, ada non. Ada etnisnya orang Jawa, ada orang Sunda, Padang, dan lain-lain. Nah, perbedaan ini menjadi prinsip di dalam proses belajar. Berikut adalah perbedaan usia. Di setiap tingkat usia anak, tentu cara belajarnya berbeda. Kalau anak usia dini, belajarnya tentu dengan bermain, ya, senang dengan air, bermain di ruang terbuka, lari-larian, ya, terus bergerak, fisik motoriknya. Tapi di usia remaja, anak-anak lebih senang apa? Belajarnya tenang, ya, lebih fokus, memahami logika, berpikir secara abstrak. Kalau di usia dini belum berpikir secara abstrak, justru setelah besar berusia yang sudah dewasa atau yang sudah remaja, mereka memiliki pemikiran yang bersifat abstrak. Nah,
perbedaan usia ini juga perlu kita perhatikan. Jika nanti kita berhadapan dengan anak, jangan disamakan kita menghadapi anak SD dengan anak SMA. Ya, tentu tahap perkembangannya akan berbeda. Secara spesifik tentang perbedaan usia ini akan kita pelajari di pertemuan berikut, pertemuan ketiga atau yang keempat. Kita melihat tahap perkembangan anak mulai dari usia dini, remaja, dewasa, dan tua. Nah, berikutnya adalah ya prinsip belajar, perhatian, dan motivasi. Masing-masing anak memiliki bentuk perhatian dan motivasi yang berbeda. Ada yang dia sangat perhatian dengan pelajaran, ada yang enggak. Ada yang memiliki motivasi dalam dirinya untuk mau belajar, ada yang tidak. Nah, ini bagaimana kita sebagai guru untuk mengakomodir anak-anak dengan segala macam kondisinya, baik yang motivasi tinggi maupun motivasi rendah. Nah, ini teman-teman, bagi yang skripsi, ya nanti di semester akhir atau sudah masuk proses bimbingan skripsi, banyak sekali nanti teman-teman temui di perpustakaan, daftar pustaka yang mengkaji tentang motivasi. Motivasi tinggi, motivasi rendah, pengaruh kompetensi guru dengan motivasi. Nah, mengapa itu banyak diteliti? Karena merupakan prinsip dasar dalam proses belajar. Kalau anak motivasinya tinggi, biasanya belajarnya juga akan lebih giat. Ya. Kalau motivasinya rendah, dia malas-malasan. Nih, makanya banyak orang yang meneliti tentang motivasi. Selanjutnya keterlibatan langsung. Ketika kita belajar, mana yang lebih enak? Kita mendengarkan saja atau terlibat langsung? Pasti pilihannya terlibat langsung. Mana yang lebih asik rasanya daripada kita membaca atau mengalami, ikut di dalam prosesnya, misalnya eksperimen, ikut di dalam proses bagaimana kita mengalami sesuatu. Nah, salah satu prinsip belajar diarahkan pada keterlibatan langsung anak dalam proses belajar. Seterusnya kecerdasan. Nah, apa yang dikatakan oleh Howard Gardner bahwa kecerdasan manusia ini memiliki tingkatan, memiliki beragam-ragam. Nanti ya di pertemuan ke-8 atau ke-7 ada pembahasan tentang multiple intelligences. Jadi kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak. Di situ dijelaskan bahwa anak bukan saja cerdas secara logika matematika, tetapi anak ini juga memiliki beragam kecerdasan seperti kecerdasan bahasa, kecerdasan natural, kecerdasan logika, kecerdasan visual, yang kecerdasan kinestetik atau gerak. Nah, semua kecerdasan ini akan menyatu di dalam diri anak, tinggal mana yang lebih dominan pada dirinya. Makanya di dalam sesi awal-awal ini, kemarin definisi belajar, hari ini prinsip belajar, kita melihat secara umum. Nanti secara spesifiknya ada di pembahasan berikut. Nah, dan yang terakhir ada prinsip pengulangan. Nah, ini teori belajar behaviorisme. Ya, di sesi berikut kita akan belajar nih teori-teori pembelajaran. Salah satunya adalah behaviorisme. Dia katakan bahwa anak ini prinsip belajarnya terjadi dengan mengulang. Nah, jadi seringkali mengulang, seringkali melakukan aktivitas yang sama, itu akan membuat anak mudah untuk mengalami menambah pengetahuan dan belajar. Pengulangan-pengulangan ini menjadi sebuah kebiasaan. Makanya behaviorisme katakan ada prinsip belajar yang terjadi pada diri anak-anak, yaitu apa? Conditioning, pengkondisian, pengulangan. Jadi ada stimulus, ada respon, terjadi pengulangan belajar, maka itu termasuk dalam prinsip-prinsipnya. Nah, teman-teman mungkin di antara kita ada yang sudah melaksanakan atau terjadi pada dirinya prinsip belajar, nanti coba diambil contoh satu saja dari sekian prinsip belajar yang ada di sini. Silahkan teman-teman ambil contoh dan dituliskan di link diskusi e-kampus kita. Karena di sana
akan terlihat ya keaktifan, siapa yang mengisi, siapa yang tidak, itu terlihat dari daftar kehadiran juga. Nah, sampai di sini barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan sebelum Bu Widya menutup sesi ini. Silahkan, bagi yang ingin bertanya boleh lewat